Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Selama ini banyak yang beranggapan bahwa musyrik adalah menyembah berhala, percaya pada tahayul, dan mengabdikan diri pada patung-patung tanpa jiwa. Namun sesungguhnya, konsep musyrik jauh lebih kompleks daripada sekadar penyembahan berhala. Dalam konteks agama Islam, musyrik mengacu pada seseorang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, baik itu berupa objek maupun konsep. Penyembahan terhadap patung hanyalah salah satu contoh, namun sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Namun anehnya, pemahaman tersebut masih saja digembar-gemborkan para penceramah di atas mimbar, seolah tidak ada materi lain yang bisa diangkat untuk menyelesaikan permasalahan umat. Tak heran, banyak jamaah Jumat malah mengantuk, main HP, atau datang belakangan karena ceramahnya membosankan dan tidak berguna. Dalam renungan ini, kita akan membahas satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tetapi seringkali tidak disadari atau dihiraukan. Jika persoalan ini dapat dipahami dengan benar, maka kehidupan umat manusia akan menjadi damai, sejahtera, dan harmonis, baik secara moral spiritual maupun fisik material. Tidak ada yang kafir mengkafirkan, dan tak ada lagi yang berusaha menghitamkan jidatnya demi terlihat Islam. Karena musyrik adalah dosa terbesar dan tak bisa diampuni walaupun Allah Maha Pengampun, maka dari itu haruslah kalian menyimaknya minimal sekali saja sampai tuntas. Dalam tradisi dan doktrin agamis, istilah musyrik mengacu pada orang yang menduakan atau mempersekutukan Allah. Bentuk kemusyrikan ini meliputi menyembah berhala, menempatkan tuhan-tuhan lain selain Allah, atau menyekutukannya dengan sesuatu atau seseorang. Pengertian ini sudah umum, dan sudah dibacakan berulang-ulang sampai jamaah bosan mendengarnya, karena hanya merupakan konsep abstrak, dan selalu diceritakan zaman jahiliyah, bukan zaman sekarang atau kekinian. Sebagai seorang hamba, kita harus menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang pencemburu. Dia sangat murka kepada hamba-hambanya yang mencintai atau mematuhi ilah-ilah atau tuan-tuan lain selainnya. Ketika seseorang memiliki kecintaan kepada sesuatu melebihi atau menyamai cintanya kepada Allah, itu merupakan bentuk kemusyrikan. Jika kita merenungi semua aktivitas kemusyrikan yang umum diceramahkan, seperti menyembah patung, pohon, kayu, batu, keris, boneka, kulit macan, dan sejenisnya, sebenarnya hal itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang kurang bijaksana, bodoh, penakut, dan tidak memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi kehidupan ini. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan Allah yang berhak untuk diabdikan. Tanpa dasar wahyu firman Allah, aktivitas-aktivitas semacam itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak manuk akal, tidak logis, tidak rasional, dan bertentangan dengan akal sehat. Oleh karena itu, semua aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan syirik yang telah diajarkan secara luas dalam tradisi dan doktrin agama, adalah kebodohan sosial dan spiritual belaka. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak akan membuat Allah cemburu atau marah, atau bahkan hanya merupakan bentuk kemusyrikan yang kecil. Sebaliknya, kemusyrikan yang sesungguhnya adalah bentuk kejoliman yang besar, yang tentu saja akan membuat Allah merasa cemburu dan marah. Allah telah menegaskan secara tegas mengenai kemusyrikan ini dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah menyatakan bahwa petunjuknya diberikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Jika mereka mempersekutukan Allah, amalan mereka akan lenyap. Dalam surat An-Nisa 36, Allah memerintahkan untuk menyembahnya saja, tidak mempersekutukannya dengan apapun. Selain itu, disebutkan tentang berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat Al-Maidah 72 menyatakan bahwa orang yang menyatakan Allah sebagai Al-Masih putra Maryam, maka mereka telah kafir. Allah mengharamkan surga bagi orang yang mempersekutukannya, dan tempatnya adalah neraka. Dalam surat Al-An'am 151, Allah memerintahkan untuk tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia juga melarang perbuatan-perbuatan keji dan pembunuhan jiwa yang diharamkan, kecuali dengan sebab yang benar. Luqman memberikan wasiat kepada anaknya untuk menjauhi kemusyrikan, seperti yang terdapat dalam surat Luqman 13. Kemusyrikan adalah dosa besar, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Surat An-Nisa 48 dan 116 mengonfirmasi bahwa Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukannya dengan sesuatu. Allah hanya akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki, tetapi bagi yang mempersekutukannya, mereka telah tersesat sejauh-jauhnya. Dalam beberapa ayat tersebut, terlihat semakin jelas bahwa Allah sangat membenci hamba-hambanya yang terlibat dalam tindakan syirik atau musyrik. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemusyrikan tersebut? Banyak yang menyangka bahwasanya kaum kafir Quraisy jahiliyah adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Atau lebih parah lagi mereka mengira bahwasanya kaum kafir Quraisy adalah orang-orang yang tidak beriman tentang adanya Allah. Dalam surat Yunus ayat 31 Allah berfirman, "Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?"
maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Atau dalam Al-Ankabut ayat 63, dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Dalam ayat-ayat ini terlihat, bahwasanya orang-orang musyrik itu mengenal Allah, mereka mengakui sifat-sifat rububiyahnya, yaitu Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, serta penguasa alam semesta. Namun, pengakuan ini tidak mencukupi mereka untuk dikatakan muslim. Secara bahasa, musyrik berarti seseorang yang mensyarikati, mempersekutukan, menandingi, atau menduakan Allah. Dengan demikian, orang tersebut meyakini, atau menempatkan sesuatu atau seseorang sebagai sekutu atau tandingan Allah. Namun, bagaimana mungkin Allah yang maha segalanya dapat ditandingi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami kembali kedudukan Allah dalam alam semesta, termasuk bagi manusia. Surah Al-Fatihah sebagai ketika umat manusia atau suatu negara bangsa tidak menjadikan hukum Allah sebagai undang-undang atau hukum positif, dan mengambil hukum negara-negara bangsa penjajah atau penguasa yang merupakan produk dari pemikiran dan syahwat manusia sebagai undang-undang atau hukum positif, maka sesungguhnya, mereka atau bangsa itu adalah manusia atau bangsa yang musyrik. Mereka telah melakukan perbuatan syirik rububiyah. Mereka telah meyakini, menempatkan, dan menjalankan hukum penguasa bangsa, atau togut, di samping hukum Allah yang fitrah dan yang hak untuk ditegakkan. Perhatikan surat Al-Maidah berikut ini. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zolim. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Hukum atau undang-undang Allah bersifat universal dan tidak pernah berubah. Hukum Allah berlaku bagi segenap umat manusia, tanpa melihat tempat dan waktu. Hukum Allah adalah sesuatu yang fitrah bagi kehidupan umat manusia tanpa melihat suku, bangsa, warna kulit, dan bahasa. Sangat berbeda dengan hukum negara-negara bangsa atau hukum hasil konsensus manusia, yang syarat dengan kepentingan pribadi, kelompok, golongan atau penguasa atau penjajah. Hukum buatan manusia hanya bersifat parsial, sesaat, dan berpihak pada mereka yang berkuasa dan berduit.
Hukum atau undang-undang dari suatu negara bangsa hanya untuk kepentingan pribadi bangsanya atau sekelompok segolongan dari bangsa tersebut. Hukum bangsa-bangsa kafir musyrik tidak akan mampu memberi keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan sejati bagi seluruh rakyatnya. Akhirnya, masing-masing bangsa atau negara merasa bangga dengan bangsa atau negaranya masing-masing. Tiap-tiap partai dari suatu negara merasa bangga dengan partainya, tiap-tiap golongan atau kelompok pun merasa bangga dengan golongan atau kelompoknya, bahkan tiap-tiap agama atau mazhab juga merasa bangga dengan agama dan mazhabnya masing-masing. Kehidupan dunia model seperti inilah yang merupakan buah dari ideologi musyrik, kehidupan yang anti-tauhid. Inilah bentuk kehidupan musyrik yang penuh dengan kekufuran, kedoliman, dan kefasikan. Kalaupun ada dari mereka yang ingin menggunakan hukum Allah, mereka hanya mengambil sebagian dan menafikan sebagian lainnya. Model kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana salah satu unsur dasarnya adalah undang-undang yang dibangun oleh sistem pluralis yang berpartai-partai atau bergolong-golongan saat ini, sesungguhnya adalah bentuk dari kemusyrikan itu sendiri. Silahkan renungkan kembali firman Allah tentang bentuk kemusyrikan dalam surat Ar-Rum berikut ini. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Mungkin ayat inilah yang paling jelas menerangkan pengertian apa itu musyrik. Yaitu orang yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan, dan mereka bangga dengan golongan yang diikutinya. Sehingga, permasalahan kemusyrikan para masyarakat Arab jahiliyah, bukanlah pada menyembah patungnya, namun setiap kaum memiliki patung sebagai simbol golongannya, yang dengan itu mereka terpecah belah. Lalu datanglah Nabi Muhammad menghancurkan 360 patung tersebut, menghilangkan sistem bani-bani dan suku-suku, serta mengajak untuk bersatu dalam damai, dengan menyisakan batu Hajar Aswad sebagai simbol persatuan. Namun sepeninggal beliau, rasa kesukuan itu muncul kembali, seperti munculnya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, serta bani-bani yang lain. Sekarang, lihat sekeliling kita, jika kita hidup dalam lingkungan demikian, berarti kita sedang hidup dalam kehidupan musyrik. Jika kita meyakini semuanya hanya menjadi impian dan janji-janji politik kosong dari para penguasa atau calon penguasa. Ketiga, kedudukan Allah sebagai Al-Ma'bud atau ilah bagi manusia, yang dalam surat Al-Fatihah ayat 5 dikatakan, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Secara bahasa, kata Al-Ma'bud berarti yang diabdi, yang ditaati, yang dipatuhi.
Sedangkan kata ilah berarti Tuhan atau Tuan, yakni sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dikagumi, atau sesuatu yang ditaati keinginannya. Sehingga dalam hidup dan kehidupan ini, ada banyak hal yang dapat menjadi ilah atau Tuan bagi manusia di samping Allah, termasuk berilah atau bertuan kepada hawa nafsu pribadinya. Misalnya pernyataan Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 43 berikut ini. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka, apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Dengan demikian, yang berhak untuk ditaati segala kehendak perintahnya oleh manusia, hanyalah kehendak dan perintah Allah, Tuhan semesta alam, inilah yang juga disebut Tauhid Uluhiyah. Jika dalam kehidupan ini, kita masih memiliki kecintaan yang melebihi kecintaan Anda kepada Allah, kita memiliki keinginan selain keinginan yang diridai olehnya, kita memiliki ketaatan selain kepada kekuasaannya, maka berarti kita telah melakukan kemusyrikan, musyrik uluhiyah. Lalu, apakah kita harus menegakkan khilafah versi ormas-ormas radikal? Atau lantas kita tidak mentaati undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah? Hanya orang-orang sumbu pendek yang akan menanyakan hal demikian.